Beberapa hari yang lalu viral seorang warga protes atau marah-marah ke polisi karena tidak mau melakukan physical distancing. Jadi kepolisian buat aturan kalau kita nyetir di depan, kursi di sebelah kita harus kosong. Kursi depan nggak boleh ada orang. Nah, si bapak ini nggak setuju dengan aturan itu dan saat polisi tegur harus taat gitu, dia marah-marah. Saya nggak setuju dengan marah-marahnya, saya nggak setuju dengan arogansi dan penolakannya gitu. Karena bagaimanapun polisi juga hanya melakukan tugasnya di lapangan, melakukan tugas sesuai instruksi dari atasannya. Saya nggak setuju kalau ada pengendara marah-marah gitu. Tapi saya juga setuju dengan argumentasinya, karena masuk akal gitu. Ngapain dia melakukan physical distancing atau jaga jarak dengan istrinya sendiri? Dia bisa jaga jarak di dalam mobil, tapi di rumah mereka tidur satu kamar, satu kasur. Ya ngapain ada aturan gak gini, ngapain dia ikut aturan gak gitu. Masuk akal. Jadi seharusnya menurut saya polisi itu kalau sudah tahu ada orang yang di sebelahnya itu istrinya, ya sudah diloloskan saja, tidak perlu harus dicegat dan harus ikut aturan gitu. Bagi si bapaknya, kalau bisa sih, kalau bisa ya jangan sampai marah-marah kayak gitu. Kalaupun polisi tegur ya sudah ikut aja lah. Toh ini hal sepele saja sebenarnya. Tidak perlu sampai marah-marah seperti itu. Tapi dari sini saya jadi sadar bahwa memang di lapangan itu ada banyak aturan yang nyusahin, yang nyebelin, nyusahin, tapi nggak ada gunanya gitu. Jadi saya punya cerita ketika Jakarta melakukan PSBB, saya ke Jakarta. Dan ketika Surabaya melakukan PSBB, kebetulan saya juga di Surabaya. Jadi ada pengalaman yang dalam perjalanan itu saya merasakan hal yang sama dengan si bapak itu. Ada aturan yang nyusahin tapi nggak ada gunanya. Contohnya ini. Ini kartu dapat dari bandara. Jadi kalau dari Surabaya mau ke Jakarta dikasih kartu ini, suruh isi formulir, ada nama, umur, jenis kelamin, nomor HP, dan bagusnya juga ada nomor pesawat dan nomor kursi. Ini loh. Wah, kelihatan ya. Nah, ini saya isi lah karena katanya di Jakarta mau diambil gitu. Ya ini bagus kalau misal ada orang terinfeksi di dalam pesawat, ya dia duduk dengan siapa itu kan kemungkinannya tertular juga, jadi bisa dihubungi gitu, ada nomor HP-nya. Tapi ketika sampai di Jakarta, kartu ini tidak diambil. Iya, gak diambil, jadi udah isi, udah. Orang ketika sampai bandara kosong aja, nggak ada orang gitu. Nah, ketika balik ke Surabaya dari Jakarta juga dikasih lagi formulir kayak gitu, disuruh isi, katanya di Surabaya mau diperiksa. Ya saya isi lah, meskipun saya curiga tuh jangan-jangan di Surabaya nanti nggak ada lagi, cuma isi-isi aja nih. Tapi ternyata ada, di Surabaya ada petugasnya yang ngambil formulir ini. Tapi caranya menurut saya cuma formalitas aja, nggak ada gunanya gitu. Jadi formulir ini kalau ada yang belum ngisi, suruh ngisi, harus ngisi gitu, nggak bisa keluar kalau nggak ngisi. Dan ketika sampai ke petugas dikasih, itu tinggal sope aja, set, dah, udah nggak ada cek lagi gitu. Seharusnya kan gini, kalau memang itu benar untuk pendataan dan gunanya untuk tracking dan sebagainya, harusnya kan disesuaikan dengan nama KTP dan tiket pesawat yang dipegang. Karena sesuai ada nomor duduknya gitu, ada nomor duduknya. Tapi yang terjadi di lapangan nggak ada kayak gitu. Ini cuma formalitas, cuma disobek, nggak diperiksa gitu. Ya, kita sudah antri panjang, keluar susah, ngisinya ngantri karena nggak semua orang bawa bolpen kan. Di situ ada dashboard tempat ngisi gitu, bolpennya ngantri, ngasih formulirnya ngantri lagi gitu. Ada beberapa pesawat tuh waktu itu. Tapi kita antri panjang gitu hanya untuk sesuatu yang sebenarnya itu kegunaannya kecil sekali, kayak gak ada gunanya gitu. Siapa yang tahu kalau saya isi misal Raffi Ahmad atau Dani gitu? Terus siapa yang tahu? Tidak sesuai dengan nama KTP saya. Gak ada yang tahu. Toh orang-orang juga sama tuh.
Kalau mereka nggak ngisi sesuai namanya, petugas itu nggak tahu, dia cuma ada formulir sobek, udah lepas. Ketika saya ke Surabaya, sebenarnya saya ke Pasuruan, kemudian lewat Surabaya. Itu hari pertama PSBB, ada kemacetan panjang sekali, checkpoint kan. Saya nggak lewat itu, tapi saya juga melewati checkpoint yang berbeda gitu, karena lewat tol. Jadi checkpointnya itu cuma disemprot aja sama disinfektan, nggak ngantri sih ya, karena cepat prosesnya. Tapi ketika sampai Suramadu, lewat Suramadu mau ke Madura, itu ada pemeriksaan panjang sekali di Bangkalan. Jadi antrinya itu sekitar 1 kilometer lebih. Saya di mobil itu, seingat saya 2 jam hanya untuk diam di situ sampai ke lolos checkpoint. Sebenarnya ini kedua kalinya. Sebelum PSBB sudah dilakukan seperti itu. Di Bangkalan sudah ada pemeriksaan seketat itu, sudah ada. Tapi ketika Surabaya PSBB, checkpoint itu tetap ada. Antrian panjang ini menurut saya terus terang nggak ada gunanya. Karena ketika sampai di checkpoint, saat ditembak sama dengan scanner itu, termometer ya, itu suhu saya 32, kata petugasnya. Dan sebelumnya, menurut pengalaman saya sebelumnya, ketika kembali lewat Surabaya, itu 31 apa 33, pokoknya malam lah waktu itu saya. Ini kan nggak masuk akal, karena suhu normal manusia itu 36 sampai 37. Kalau 31, 32 ini bukan suhu yang normal. Kenapa bisa sampai keluar angka seperti itu? Saya curiga karena cara pengambilannya salah. Karena orang yang megang scannernya juga takut gitu, takut. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim terus jauh gitu. Ya nggak sesuai lah. Pertanyaannya, kita udah ngantri 2 jam. Orang ada yang kalau yang yang supir truk itu sampai keluar, sampai duduk-duduk di luar gitu, gantian sama kernetnya karena capek kan ngopling gitu kalau yang manual. Kalau saya sih matic ya enak, tapi tetap aja 2 jam capek juga gitu. Ngapain kita capek-capek berjam-jam untuk satu aktivitas yang sebenarnya nggak ada gunanya, cuma formalitas aja di lapangan gitu. Apa gunanya? Dan saya karena ke Sumeneb, jadi saya harus melewati beberapa checkpoint. Di Bangkalan yang seperti itu, Sampang ada lagi, Pamekasan ada lagi, perbatasan Sumeneb ada lagi. Sama tuh, kira-kira sama lah, scannya suhunya nggak masuk akal, 32, 33. Kemudian di perbatasan Sumeneb, ini agak ketat lagi, panjang lagi ngantrinya, karena semua orang harus turun dari mobil, kalau sebelum-sebelumnya nggak gitu. Turun dari mobil, cuci tangan, masuk bilik disinfektan, harus didata. Saya sih logika saya begini, kalau saya sudah bawa kuman, bawa virus gitu di dalam mobil, kan otomatis mobil saya udah banyak virusnya gitu. Terus cuci tangan, terus apa gunanya gitu loh. Tapi ya sekali lagi, itu ngantrinya juga ya cuma data-data aja gitu. Tidak pernah ada data yang orang terinfeksi gara-gara checkpoint ini. Seingat saya itu tidak ada. Jadi di lapangan ini kita melakukan banyak hal yang tidak ada gunanya, nyusahin dan mempersulit diri sendiri gitu. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting dari video ini sih sebenarnya. Soal mudik dan pulang kampung. Jadi Presiden sudah menjelaskan kalau pulang kampung itu ya pulang kampung karena di Jakarta sudah nggak ada pekerjaan, dia terpaksa pulang untuk bertahan hidup. Dibanding dia di Jakarta, ya susah, nanti bisa mati kelaparan gitu. Bener, kalau mudik dia cuma 3 hari di kampung, terus balik lagi ke kota untuk kerja. Itu mudik, hanya untuk lebaran saja 3-4 hari gitu. Nah yang nggak boleh itu yang nggak gini, yang mudik ini. Kalau yang pulang kampung, silakan gitu, karena itu untuk demi kebaikan bersama. Tapi sebenarnya ingin saya koreksi lagi, itu kan berlaku untuk
nggak bisa berlaku diterapkan ke semua orang. Misal kalau saya kampung istri saya ada di Tuban gitu. Jadi kalau saya mau dari rumah Sumeneb ke Tuban, seharusnya kalau cuma sebatas mudik ke rumah itu saja, seharusnya aman-aman saja karena saya bisa melihat di rumah itu apakah ada yang tertular atau tidak. Sejauh ini tidak ada. Jadi seharusnya aman kalau saya seharusnya bisa mudik. Jadi aturan itu seharusnya tidak bisa diberlakukan ke saya. Sama kayak tadi yang bapak-bapak tidak mau melakukan physical distancing dengan istrinya. Karena sekali lagi hukum itu tidak bisa diberlaku ke semua orang dengan cara yang sama. Bahkan dalam agama, ibadah, sholat gitu kita evaluasi gitu, berkembang. Jadi misal sekarang ada COVID, orang nggak Jumatan. Misal ada orang sakit gitu, saya sakit misal tidak bisa berdiri, ya bisa sholat sambil duduk atau bisa sambil berbaring kalau sudah nggak bisa duduk. Nah, penyesuaian ini seharusnya bisa dilakukan, tapi memang karena kita sedang mengalami kasus yang ini kan nggak kita duga-duga gitu, begitu aja terjadi. Jadi ya daripada kita berdebat soal ini dan itu, ya sudah sebaiknya kita ikuti saja gitu. Kalau memang kata pemerintah tidak usah mudik dulu, ya sudah nggak usah mudik dulu, nggak usah maksa, nggak usah berargumentasi ngasih data-data bahwa sebenarnya saya ini sehat dan tidak ada masalah dan sebagainya, ya sebaiknya nggak usah gitu. Jadi daripada berpanjang-panjang kita mengeluarkan energi, emosi untuk sesuatu yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu. Kita bisa kok nggak mudik. Ya sudah kita nggak usah mudik aja deh gitu. Toh ada nanti lain waktu, nanti pasti ada kesempatan lagi untuk mudik insya Allah. Saya pikir itu kesimpulannya, sekalipun di lapangan itu nyusahin, ya sudah kita ikuti saja. Bahwa ada koreksi ya sampaikan dengan cara yang benar, dengan jalur yang sekiranya koreksi yang kita sampaikan itu bisa dieksekusi langsung gitu, dibanding marah-marah di lapangan dan bikin ribet. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.